keluarin semua isi etalase, lanjut bersih-bersih dan cuci piring. Halo semuanya, assalamualaikum, balik lagi ke video rutinitas aku. Nah, hari ini aku tuh mau bersih-bersihin lemari etalase yang ada di meja kompor ini, teman-teman. Karena ini tuh udah lama banget gak pernah aku bersihin. Paling yang dibersihin tuh cuman bagian depan-depannya aja, gak pernah bagian dalamnya lagi. Walaupun di dalamnya ini tuh semuanya yang bertoples-toples gitu, bahan makanan kering-kering lah pokoknya. Tapi entah kenapa ini tuh kayak kotor banget, kayak bekas-bekas minyak lah apa. Dan aku udah kurang nyaman banget juga ngelihatnya. Sekalian juga karena habis ngebersihin kulkas, jadi kayak masih ada sisa-sisa tenaga dan mood gitu loh untuk bebersih. Nah, jadi langsung aja di sini aku keluarin semua isinya, baru deh aku semprot-semprotin bagian dalam dan luarnya pakai cairan sabun cuci piring dicampur air. Baru habis itu aku pakai lap untuk ngilangin sabun-sabunnya gitu, dan ini tuh dijamin bersih banget ya teman-teman, seperti yang aku gunakan untuk ngelap kulkas dan juga ngelap lemari piring. Kalau pakai kain lap biasa menurut aku tuh kayak kurang bersih gitu loh teman-teman, kayak ngegeser-geser kotorannya gitu. Nah, kalau pakai kain microfiber ini bener-bener tuh enak banget, kotornya tuh nggak ada yang ketinggal sama sekali, keikut semua di lapnya. Dan bagusnya juga kalau dibilas terus diperes gitu, dia bakalan semi kering gitu loh, nggak kering-kering banget dan juga nggak basah-basah banget. Nah, karena udah selesai di sisi sebelah kiri, aku lanjutkan di sisi sebelah kanannya, karena kalau langsung satu sisi gitu, satu bagian atas gitu kayak susah aja gitu ngegeser-geser pintunya. Nah, makanya aku tuh lebih prefer tuh ngebersihinnya satu-satu gitu, satu turun ke atas, satu turun ke bawah, satu bagian kiri, satu bagian atas. Dan ini udah selesai bagian dalamnya, lanjut kita bersihin lagi bagian luarnya supaya lebih afdol juga teman-teman. Dan ini udah kelar bersih-bersihnya, tinggal kita masukin semua barang-barangnya lagi. Di sini aku nggak ngerubah-rubah ya teman-teman, aku kembaliin lagi seperti semula tataannya, cuman paling aku rapiin sedikit aja. Dan nggak ada tempatnya tuh aku kasih tempat gitu. Terus juga di sini aku mau ganti keranjang bawang karena udah kotor banget ya, soalnya aku tuh kalau ngupas bawang langsung di raknya gitu, di keranjangnya gitu, jadi banyak banget lah kulit-kulit bawang di keranjang yang pertama. Lanjut aja, ini udah selesai, tinggal aku mau refill kecap karena emang udah habis banget. Dan kalau udah di sini tuh aku mau rapi-rapiin lagi semuanya. Telur aku masukin ke keranjang dan masukkan lagi ke dalam kulkas. Dan juga ini tuh ada kunyit sama pacuka gitu kita sebutnya teman-teman, itu dari mama mertua aku. Kunyitnya lumayan banyak ya, terus ini juga pacukanya mau aku masukkan ke dalam toples biar lebih rapi. Nah, ini tuh biasa dipakai kalau kita masak ikan kuah kuning dan itu jadi seger banget dibanding pakai asam jawa teman-teman, ini menurut aku ya. Lanjut di sini tuh aku mau satu-satuin tempat gula dan aku mau ubah toplesnya gitu, soalnya kalau toples yang Nescafe ini aku masukkan ke dalam etalase tuh nggak bisa berdiri gitu loh, karena toplesnya tuh lumayan tinggi. Jadi aku rubah pakai toples yang lumayan pendek, jadinya bisa berdiri di antara toples-toples yang lainnya. Lanjut, udah selesai bersih-bersih etalase. Di sini aku mau rapiin perlaukan lagi. Ini aku pertama-tama ngambil panci kecil dulu teman-teman, karena di sini aku tuh mau salin sayur juga dan juga ada ikan kuah kuning. Jadi ini semua tuh aku mau pindahin ke wadah-wadah yang lebih kecil biar lebih rapi. Ini tuh sayurnya juga aku mau sekalian aja ke dalam mangkok, dan ternyata ini tuh kekecilan gak muat. Hasil aku ambil mangkok baru yang lebih besar, dan ternyata mangkok ini tuh muat banget ya teman-teman. Alhasil mangkok yang pertama tadi tuh ya kotor kayak gitu aja, nggak dipakai tapi tetap kotor. Lanjut di sini tinggal kita satuin aja semua yang kotor-kotor. Terus ada ikan kuah kuning juga mau aku simpan ke dalam panci yang lebih kecil. Itu sebenarnya tinggal sedikit lagi ya, cuman kalau langsung ditaruh di mangkok itu pas mau dipanasinnya ya susah lagi, harus pindahin ke panci lagi. Jadi ya sekalian aja di sini aku pindahin. Terus perlaukan juga aku pindah ke piring yang lebih kecil, yang sekiranya pas-pas gitulah, nggak kegedean dan nggak kekecilan. Terus juga ini untuk sambal udang juga aku pindah ke mangkok kecil itu, dan udah deh ini tuh jadinya lebih rapi banget. Nah, ini tuh adalah salah satu alasan kenapa piring di rumahku tuh cepet banget numpuknya, karena ini ya teman-teman, kalau kelar makan tuh semua perlaukan dipindah ke wadah yang lebih kecil. Alhasil semuanya tuh jadi numpuk lagi, belum lagi perabotan yang dipakai tadi pas masakan. Nah, udah selesai di sini tinggal mau aku tutup aja, dan ini piring-piring kotornya tinggal kita bawa masuk aja ke dalam dan aku mau langsung cuci piring. Nah, kalian gak usah salpok ya kenapa ini tuh banyak banget, karena kan tadi aku habis bersih-bersih kulkas juga dan ya. Di dalam kulkas itu tuh ada beberapa makanan yang udah nggak bisa dimakan gitu, alhasil perabotannya kotor, makanya di sini tuh jadi banyak dan numpuk banget. Ditambah juga sama cucian tadi pagi, ini tuh aku emang belum cuci piring ya teman-teman tadi pagi, makanya baru aku cuci sore ini, dan ini tuh numpuk banget. Pertama-tama ini seperti biasa ya, kita bikin sabunnya dulu dan baru deh kita sabunin semuanya satu persatu. Kalau aku nyabuninnya tuh random ya teman-teman, gak mesti gelas dulu ataupun sendok dulu ataupun apapun dulu gitu ya teman-teman. Aku nggak langsung pisah-pisahin, tapi aku yang paling deket itu yang aku sabunin, kecuali perwajanan yang berminyak banget gitu aku lainin dulu, itu aku sabunin
sabuninnya di akhir, karena kalau disabunin dulu itu tuh bikin sabunnya jadi kayak nggak bisa berbusa lagi gitu loh. Jadi makanya menurut aku tuh lebih bagus di akhir. Walaupun ya kata orang-orang tua dulu tuh lebih bagus kalau cuci piring tuh ya cuci gelas dulu, sabunin gelas dulu. Cuman ini tuh mager ya, karena kan pakai baskom gitu ya, jadi numpuk dan susah juga kalau mau dipilah-pilahin lagi. Nah ini udah selesai, jadi tinggal kita sabunin semua perwajanannya aja. Oh iya, yang selalu nanyain kenapa wajan aku tuh glowing itu tuh nggak glowing ya teman-teman, itu tuh gosong juga. Cuman kalau panci tuh entah kenapa nggak ada yang gosong sama sekali, mungkin emang karena kompor tuh nggak bikin gosong ya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau pakai wajan itu tuh ada yang gosong, memang karena aku dulu nggak pernah gosok jadi menempel gitulah kegosongannya. Tapi kalau untuk panci-panci emang nggak pernah aku gosok dan emang nggak pernah gosong sama sekali. Dan ini kita udah sampai di penghujung video. Terima kasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum.